Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran kedua dari seri Apa Arti Kata The Feast. Di bagian pertama, kita mengerti bahwa arti kata the feast adalah perkumpulan pada waktu yang sudah ditetapkan untuk merayakan suatu peristiwa yang mana peristiwa itu adalah alasannya mengapa kita berkumpul bersama. Bagi mereka yang hidupnya sebelum kayu salib, mereka berkumpul atau assemble untuk merayakan kebaikan Bapa dengan memberikan anaknya untuk memikul seluruh upah dosa kita, agar kita semua diberikan kesempatan lagi untuk menurut hukum-hukumnya dan memperoleh kehidupan kekal. Karena mereka hidupnya sebelum kematian Kristus di kayu salib, itulah sebabnya Bapa memberikan an object lesson dari kayu salib, agar melalui korban-korban yang mereka persembahkan, mereka dapat melihat kebaikan Bapa di kayu salib melalui object lesson yang Bapa berikan bagi mereka. Upacara-upacara ini diberikan untuk menolong mereka melihat kasih Bapa dengan memberikan anak satu-satunya yang Dia begotten sebelum anaknya dipakukan ke kayu salib. Kristus adalah domba yang sudah disembelih from the foundation of the world. Wahyu 13 ayat 8. Walaupun kenyataannya Kristus disalibkan tahun 31 AD, tetapi kasih Bapa sudah bisa dilihat sejak Adam dan Hawa berdosa. Itulah fungsi dari upacara korban persembahan ini. Fungsinya sebagai object lesson. Sekarang kita akan melihat the feast setelah Kristus mati di kayu salib. Apakah waktu untuk melihat the love of God di kayu salib dihentikan di kayu salib? Apakah sekarang kita melihatnya kapan saja? Dan kapan sajanya disesuaikan dengan schedule kita masing-masing? Yang lebih sibuk tentu saja akan lebih jarang dan lebih singkat waktu lihatnya. Apakah Tuhan yang all-wise dan all-knowing mau percayakan kepada manusia berdosa untuk membuat schedule-nya sendiri? Apakah Tuhan selalu ada appointed time-nya yang tidak pernah berubah, sebagaimana Dia pun tidak berubah? God is a God of order. Manusia bisa memprediksi gerhana matahari sampai detik-detiknya, lokasinya, dan berapa lamanya. Itu hanya menunjukkan bahwa kalender surgawi tidak berubah. Apakah kita sekarang tidak membutuhkan benda penerang di langit untuk menentukan waktunya? Karena hal itu hanya berlaku bagi mereka yang hidup sebelum kayu salib? Apakah kalender surgawi setelah kayu salib digantikan dengan kalender kesibukan pribadi? Mari kita peroleh jawabannya dari sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 5 ayat 8, Let us keep the feast. Marilah kita memelihara the feast. Kalau the feast ini sama artinya dengan the feast sebelum kayu salib, artinya yang dia bilang adalah marilah kita berkumpul bersama untuk melihat the love of God di kayu salib pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ada yang mengajarkan bahwa the feast di sini artinya spiritual feast. Yang dimaksudkan dengan spiritual feast adalah kehidupan kita lah spiritual feast-nya. Kita tidak perlu untuk gather together at the appointed time, karena kehidupan kita yang kita hidupkan adalah the spiritual feast itu. Jadi kalau kita artikan spiritual feast ini bagi mereka sebelum kayu salib, ya mereka tidak perlu bikin apa-apa sama sekali. Tidak perlu assemble untuk behold the love of God melalui object lesson. Dengan memandang the love of God, karakter kita akan dirubahkan menjadi serupa dengan karakter yang kita lihat. 2 Korintus 3 ayat 18. Seakan-akan hal itu hanya ada benefitnya bagi mereka dulu, tapi tidak ada benefitnya bagi kita sekarang. Apa yang Rasul Paulus ajarkan? Waktu dia bilang, let us keep the feast, di ayat 4 dia katakan, waktu mereka gather together untuk assemble together. Kata assemble adalah definisi the feast, dan arti kata the feast adalah untuk assemble at the appointed time
untuk merayakan suatu peristiwa yang kita sudah tahu adalah kebaikan Tuhan yang kita lihat di kayu salibnya Kristus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita perlu gather together atau keep the feast. Untuk gather together adalah untuk keep a literal feast, bukan spiritual feast. Di mana 2 atau 3 gather together, disitulah Kristus hadir. Spiritual feast ajarkan satu orang sudah cukup untuk keep the feast. Sementara Kristus hadir di mana paling kurang 2 orang gather together. Rasul Paulus tidak mengajarkan spiritual feast keeping. Yang dia ajarkan adalah literal feast keeping. Ada yang mengartikan ayat ini sebagai spiritual feast karena ada kata old leaven atau ragi tua, ragi kebencian, dan ragi kejahatan. Kita tahu ragi di Alkitab melambangkan dosa. Mereka membaca ini dan mengartikan feast keeping sebagai kehidupan kita tanpa ragi tua, kebencian, dan kejahatan. Yang penting orang itu tidak ada ragi dalam kehidupannya, bukan berkumpul bersama pada waktu yang ditetapkan. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus maksudkan. Dia katakan waktu kita keep the feast, jangan keep the feast dengan orang-orang yang old leaven atau ragi tua. Old leaven adalah orang-orang yang open sin. Jangan gather together dan makan dengan orang-orang yang open sin. Apa artinya open sin? Roh Nubuat mengklarifikasi arti open sin. Untuk open sin ialah untuk tinggal bersama-sama dengan orang lain yang bukan suami atau istri. Kata lainnya adalah percabulan atau fornication. Contohnya adalah wanita Samaria. Kehidupannya adalah open sin. Dia tinggal sama-sama dengan pria yang bukan suaminya. Dan dosanya terbuka yang diketahui banyak orang atau open sin. Orang-orang yang tetap dalam open sin perlu dipisahkan dari gereja atau perkumpulan umat Tuhan. Ini bukan berarti yang gather together adalah orang-orang yang sempurna, tapi yang gather together adalah orang-orang yang tidak hidup dalam open sin. Open sin adalah dosa yang dipertahankan dan tidak mau ditinggalkan, dan diketahui dengan jelas oleh banyak orang. Contoh open sin kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman. Roh Kudus mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang open sin perlu di-exclude. Exclude artinya tidak diikut sertakan. Artinya jangan ikut sertakan orang-orang yang open sin atau old leaven, leaven of malice, dan leaven of wickedness. Miss White mengutip Rasul Paulus dari 1 Korintus 5 ayat 11 untuk mengartikan the old leaven. Orang-orang yang old leaven atau open sin perlu untuk di-exclude atau tidak diikut sertakan untuk keep the Lord's Supper. The Lord's Supper adalah perjamuan kudus. Sementara Rasul Paulus di 1 Korintus 5 menggunakan kata the feast. Artinya the Lord's Supper yang Miss White tulis adalah the feast yang ditulis oleh Rasul Paulus. To keep the Lord's Supper adalah untuk keep the feast. Untuk memakukan the feast adalah untuk memakukan the Lord's Supper. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita sekarang tidak perlu untuk keep the feast adalah orang-orang yang sama yang keep the Lord's Supper. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu meat and drink di Kolose 2 ayat 16 adalah orang-orang yang sama yang keep the 7th-day Sabbath di Kolose 2 ayat 16 yang mereka bilang sudah dipakukan. Kata the feast di 1 Korintus 5 ayat 8 bahasa Grekanya adalah heortazo. Kata ini asal usulnya adalah heorte. Kata heorte ini adalah kata unholy day di Kolose 2 ayat 16 yang artinya festival atau feast. Dan unholy day artinya annual holidays atau feast tahunan. Feast tahunan adalah Passover sampai the Feast of Tabernacle. Di buku Tawari, Musa menulis, terjemahannya adalah the solemn feast. Artinya feast tahunan sebelum kayu salib masih berlaku setelah kayu salib. Feast di 1 Korintus 5 ayat 8 artinya merayakan feast, unholy day. Unholy day artinya feast atau festival. Artinya yang Rasul Paulus ajarkan ialah untuk kita sekarang keep the feast tahunan, waktu kita gather together, waktu kita makan roti atau meat, dan minum anggur atau drink. Dan kita assemble-nya bukan hanya tahunan,
tapi bulanan, dan mingguan hari Sabat hari ke-7. Apakah murid-murid Kristus keep the feast? Kita tahu bahwa the feast adalah the Lord's Supper atau perjamuan kudus. Jadi pertanyaannya, apakah murid-murid keep the Lord's Supper yang adalah perjamuan kudus yang Kristus institusikan di malam sebelum kematiannya? Kristus menginstitusikan the Lord's Supper pada hari Passover. Malam itu mereka tidak offer animal sacrifice. Mereka nggak mempersembahkan korban binatang. Karena animal sacrifice digantikan dengan tubuh dan darahnya Kristus. Tubuh Kristus dilambangkan oleh roti atau meat, dan darahnya dilambangkan oleh anggur atau drink. Meat dan drink menggantikan tubuh dan darah domba untuk 4.000 tahun dipersembahkan sebagai bayang-bayang atau object lesson tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Meat dan drink dimakan dan diminum agar kita sekarang selalu ingat apa yang Kristus lakukan bagi kita semua di kayu salib. Waktu yang ditetapkannya tidak berubah. Yang perlu untuk dilihat dan direnungkan tidak berubah. Yang berubah hanya object lesson-nya. Dulu korbannya adalah Kristus yang dapat dimengerti melalui korban-korban binatang. Sekarang korbannya masih Kristus tanpa object lesson korban binatang. Di malam hari sebelum Kristus disalibkan, dia berdiri di antara kedua festival atau kedua feast. Di belakangnya adalah the great feast yang membutuhkan object lesson. Dan di depannya adalah the great feast tanpa object lesson. Yang dihentikan adalah object lesson-nya, bukan the feast. Artinya, kita tidak akan heran waktu kita temukan di Alkitab, murid-murid keep the feast atau the Lord's Supper. Pada hari ke-50 sejak kebangkitan Kristus, murid-murid gather together. Hari ke-50, kata lainnya adalah Pentecost. Pentecost adalah feast tahunan. Arti kata Pentecost adalah 50. Jadi murid-murid gather together pada waktu yang sudah ditetapkan atau the appointed time, dan waktunya itu adalah hari ke-50 atau Pentecost. Murid-murid memelihara feast tahunan. Dan pada hari itu mereka menerima hujan lebat Roh Kudus. Waktu mereka gather together at the appointed time, waktu mereka keep the feast. Sakaria menulis, mintalah hujan pada musim hujan. Arti kata in the time adalah musim atau season. Kata lainnya adalah in his due season atau pada waktu hujannya. Arti in his due season adalah at the appointed time. Di buku Imamat, Tuhan menginstruksikan umat Israel untuk keep the feast of harvest yang adalah Pentecost 50 hari sejak kebangkitannya. Seandainya the feast sudah dihentikan, artinya murid-murid melakukan suatu penghinaan terhadap gurunya waktu mereka masih melakukan apa yang Kristus sudah lakukan sebagai kutukan. Kalau the feast sudah dipakukan, artinya terkutuklah murid-murid untuk keep the feast of harvest atau Pentecost. Apakah bukti kutukannya adalah mereka kehujanan Roh Kudus? Tentu saja tidak. Untuk kehujanan Roh Kudus ialah untuk dihujani berkat, bukan kutukan. Artinya diberkatilah mereka yang keep the feast of the Lord sebelum dan setelah kayu salib. Kutukannya ialah jikalau mereka masih mempersembahkan korban binatang di hari Pentecost waktu mereka gather together di ruangan atas. Semua feast setelah kayu salib adalah festival. Demikian juga sebelum kayu salib. Feast tidak berubah, tidak dipakukan, tidak dihentikan. Yang berakhir hanya upacara bayang-bayang, bukan the feast. Feast bukan upacara bayang-bayang. Feast adalah waktu untuk gather together sebelum dan setelah kayu salib untuk behold the love of God di kayu salib. Upacara bayang-bayangnya hanya untuk dapat melihat kayu salibnya sebelum Kristus mati di kayu salib. Mari kita lihat bahwa Rasul Paulus melakukan apa yang dia ajarkan. Di 1 Korintus 16 ayat 8, dia katakan bahwa dia akan tinggal di Efesus sampai hari Pentecost. Artinya Pentecost di-observe at the appointed time, yaitu 50 hari sejak hari ke-16 bulan pertama. Feast ini tidak di-keep kapan saja.
tetapi at God's appointed time. Di buku Kisah, Rasul Paulus membuat rencana untuk berada di Yerusalem pada hari Pentecost, at the appointed time, untuk merayakan feast tahunan. Kita baca tulisan Roh Nubuat, Rasul Paulus tinggal di Filipi untuk keep feast tahunan Passover, hari ke-14 bulan pertama. Dia tinggal bersama-sama dengan orang-orang di Filipi selama 8 hari. Hari pertama adalah hari Passover. Passover diikuti oleh the Feast of Unleavened Bread atau roti tidak beragi. Unleavened Bread dirayakan selama 7 hari. Artinya Rasul Paulus keep Passover dan 7 hari Unleavened Bread. Itu sebabnya dia berada di Filipi untuk 8 hari. Dia keep the yearly feast. Dia memelihara feast tahunan setelah kayu salib. Mrs. White menulis di buku Kerinduan Segala Zaman, semua upacara-upacara dari the feast adalah bayang-bayang pekerjaan Kristus. Dia tidak tulis bahwa the feast ini adalah bayang-bayang pekerjaan Kristus. Yang dia tulis, bayang-bayangnya adalah semua upacara-upacara yang di-observe pada the feast. The feast artinya at the appointed time, untuk assemble dengan alasan untuk melihat peristiwa kayu salib. Artinya yang Miss White tulis adalah semua upacara-upacara ini yang dirayakan pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk melihat kayu salib adalah bayang-bayang pekerjaan Kristus. Seandainya the feast adalah bayang-bayang pekerjaan Kristus, maka Kristus tidak akan menginstitusikan the Lord's Supper untuk menggantikan yang sudah digenapi di kayu salib. Tetapi karena yang dihentikan hanyalah bayang-bayang dirinya yang terdiri dari upacara-upacara korban, itulah sebabnya Kristus menggantikan upacara-upacara korban itu yang fungsinya untuk melihat kayu salib sebelum kematiannya di kayu salib dengan meat dan drink yang adalah peringatan akan kematiannya di kayu salib tanpa meniadakan the appointed time-nya. The appointed time sebelum kayu salib masih berlaku setelah kayu salib. Kita baca the appointed time yang sama di Kolose 2 ayat 16. Passover sebelum kayu salib mengingatkan mereka bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan melihat ke depan ke kayu salib, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan dosa. Kita sekarang melihat ke belakang, ke kayu salib. Bagaimana Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan dosa kita yang lampau. Dan kita melihat ke depan, bagaimana Tuhan akan membawa kita keluar dari dunia Mesir ini untuk dibawa ke rumah Bapanya di surga, sebelum kita semua dikembalikan nanti setelah 1000 tahun berakhir, dan ditempatkan di bumi baru dan langit baru nanti. Jadi kalau kita tanya kepada Rasul Paulus, apakah kita perlu untuk keep the feast? Jawabannya melalui tulisan-tulisannya ialah, let us keep the feast. Dan kalau kita tanya kepada Miss White, apakah kita sekarang perlu untuk keep the feast? Dia menjawab melalui tulisan-tulisannya, let us keep the Lord's Supper. Kesimpulannya, feast tidak dipakukan ke kayu salib. Feast bukan bayang-bayang yang perlu dipakukan. Sebagaimana mereka dulu keep the appointed time, demikian juga kita sekarang perlu untuk melakukan hal yang sama. Tuhan berfirman, Akulah Jehovah, aku tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Sampai berjumpa kembali di dalam pelajaran video ketiga nanti. To God be the glory. For God declares that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, his subjects shall come up to worship before him in the earth made new.